Assalamualaikum Pak Tabib. Punten, saya mau tanya masalah karomah di sini, masalah penjarahan sama sumur itu setahu Tabib itu karomahnya apa-apa? Selama ini ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada yang diyakini kecuali Allah dan para kekasihnya. Dan masalah tentang syariat tempat penjarahan Ki Djoharuddin Syekh Abdul Razak. Memang di sini beliau karomahnya yang saya tahu semenjak saya diamanahin beliau, yang sering-sering jarah di sini, pernah orang-orang yang pernah sakit berobat di mana-mana, bahkan udah nyerah berobat cara dohiriyah. Dengan orang itu dapat isyarah wasilah seizin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dapat petunjuk mencari saya tabib rimbi, dan petunjuk itu untuk jarah di sini. Nah, alhamdulillah beliau itu jarah itu hampir 9 Jumat kayak yang saya tahu. Itu sakitnya mengurangi katanya. Dia penyakitnya itu kayak was-was katanya. Terus makannya banyak tapi badannya mbak habis. Ya saya kasih arah-arahan dalam mimpinya, katanya suruh jarah ke sini, suruh ngambil air sumur. Ya nanya sama saya, ya minta petunjuk lah gitu tuh sama juru kuncinya. Kebetulan beliau itu dapat petunjuknya 9 Jumat, menanya sama saya. Memang kalau 9 Jumat itu insya Allah dengan yakin kepada Allah dan para kekasihnya, karena di sini tempatnya wali Allah, dengan seizin Allah, karena memang karomah di sini ini memang yang saya lihat diri sendiri pun, orang yang sakit itu seketika pas menemuin tuh 8 Jumat dia itu ada kesembuhan gitu tuh, bahkan udah sembuh total. Yang keduanya juga ada orang yang pernah lumpuh lah. Lumpuh sering di sini jarah sebelum ini katanya. Itu orang lumpuh itu sering sampai hampir setengah tahun sering jarah ke sini, sampai alhamdulillah seizin Allah orang lumpuh itu bisa sehat kembali sih. Dan banyaklah orang-orang kena sihir yang memang sakitnya tidak bisa disembuhkan gitu sama medis. Banyak yang jarah di sini memang meyakini banyak yang sembuh dengan sendirinya dengan berkat seizin Allah dan para kekasihnya. Yang saya tahu banyak karena banyak air sumur itu memang khusus buat dimandikan atau disebor, karena air sumur itu bisa nolak balas segala berhala, karena memang sumur air, namanya air kan dibutuhkan. Nah, apalagi airnya itu berkaromah, karena berkaromahnya itu apa? Adanya wali Allah, kekasih Allah. Maka banyak air, tetapi ya air itu memang dibutuhkan. Tetapi air yang ini karena ada kelebihannya, karena adanya wali Allah, maka berkaromah. Ya air itu nur cahayatun namanya ya. Jadi sumurnya nur cahayatun. Maka alhamdulillah banyak yang ngambil air ini, banyak yang sakit dimandiin, kena santet, kena sihir. Tapi bukan cukup sekali 2 kali dia kesini, sering-sering kesini minta petunjuk sama wali Allah untuk disampaikan ke Allah. Alhamdulillah sembuh, insyaallah sembuh. Ada yang memang berobat sama saya sendiri, ada yang memang jarah. Ya insyaallah asal yakin kepada Allah, karena manusia itu harus keyakinan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Punten ini Tabib ya, mau nanya lagi. Kalau masalah untuk pengobatan, Tabib itu dikaruniai karomahnya itu semenjak kapan Tabib?
Kalau saya dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala semenjak umur 12 tahun, mulailah saya itu ngobatin orang satu persatu. Ya tetamu-tamu lah. Memang saya juga, kok saya umur masih kecil masih dibutuhkan sama orang-orang besar gitu tuh. Nah, saya ngobatin lah orang-orang itu. Jadi dari ngobatin saya itu dari memang 12 tahun umur saya sampai sekarang umur saya 38 tahun mendalami ilmu gaib, ilmu ma'rifatullah. Memang saya itu ilmu pertabiban. Cuman saya menyalurkan kepada murid. Nah, alhamdulillah murid-murid saya sekarang bisa ngobatin lah, bermanfaat bagi umat. Tujuan ngobatinya adalah seikhlas ridhonya. Dari istilahnya saya ngobatin itu nggak pernah target ataupun apa, karena tidak dibolehkan. Kalau udah sembuh baru diselamatin. Apa selamatan itu? Supaya kita menolak bala, supaya penyakit itu tidak kembali lagi, dikembalikan ke haknya. Nah, di tempatnya lagi disebut syukuran, supaya kita bersyukur nikmatnya Allah, supaya segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita, berhala-berhala wabah yang di tubuh kita maupun segala macam, Allah angkat dengan keyakinan kita kepada Allah dan dengan bersyukur kepada nikmat Allah. Jadi selamatan, yang nggak tahu motong kambing, yang potong ayam setelah sakitnya sembuh dan lain-lainnya. Kalau masalah sholawat itu tidak pernah saya merasakan narget dari dulu sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah, karena memang tujuan saya ibadah Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya inginkan dan ajaran leluhur saya, yaitu leluhur saya adalah Syekh Abdul Razak Ki Johharuddin dan gurunya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Karena setiap wali Allah pasti dipimpin Nabi Allah Khidir alaihi salam. Setiap wali itu. Maka saya sebut, setiap wali Allah pasti ada tahap-tahapannya, tingkatannya. Maka Ki Johharuddin, Syekh Abdul Razak, wali Allah, murid Nabi karena Nabi Khidir adalah seorang wali Allah, pemimpin. Jadi wali Allah itu adalah dipimpin Nabi Khidir. Maka tabib ngomong Nabi Khidir karena menyangkut ya tabib seperti ini. Di tempat wali ya pasti dipegang nama Nabi Khidir. Jadi nitis Johar atau Syaikhul Razak Tabib. Nitisnya itu bukan nitis wujud, bukan. Nitis itu seperti istilahnya ilmunya lah, karomahnya. Titisan, nitis ilmunya, bukan nitis wujudnya. Ya, seperti itu. Kalau ada yang menanyakan saya titisan itu Habib, ya setahu saya karena hati saya titisan itu tidak pernah saya mengakui apapun kecuali titisan itu nitis ilmunya di kolbu, jati dirinya sesungguhnya nitis ilmu karomahnya. Terus jadi kelebihan saya dari umur 12 tahun alhamdulillah dengan seizin Allah itu ya, sampai sekarang saya 38 dikasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah, bukan dari wali. Bukan. Saya di tempat Ki Johharuddin tidak sewenang-wenang saya diperintahkan sama wali maupun siapapun, kecuali Allah memerintahkan wali-walinya untuk mendatangkan saya di tempat ini adalah Allah. Begitu. Jadi tabib di sini ini merasa di sini apapun yang terjadi di sini adalah perjalanan hendak Allah. Apa yang saya jalani selama ini adalah untuk ibadah kepada dan seorang-orang jarah di sini pun tidak satupun saya ada orang jarah ataupun orang apa, tidak pernah saya untuk menjarahi. Silakan aja, kalau bisa sendiri ya sendiri. Kalau memang nyuruh tabib ya insya Allah tabib sebisanya, karena memang saya orang awam, bukan orang pintar. Tapi insya Allah seizin Allah, mudah-mudahan Allah istilahnya mengabulkan doa-doanya. Ya karena saya orang jarah-jarah itu nggak pernah saya mendatangi, menyambut. Ya silakan aja gitu tuh. Kalau izin sama tabib, alhamdulillah. Nggak izin juga nggak apa-apa. Memang saya
mengasih bangunan atau tempat wudhu, tempat musola, tempat penjarahan, itu memang saya tujuannya menjaga sejarah-sejarah wali yang terpendam. Maka tabib rawat, kabib jaga. Dengan seizinnya Allah, alhamdulillah sampai sekarang bukan tabib ngomong aja, tapi kan udah kenyataan. Para habaib, para kiai, para ulama, para posantri dari segala pelosok-pelosok, alhamdulillah semenjak tabib datang di sini, Allah tunjukkan yang sebenarnya. Bukan tabib yang mengundang, karena tabib bukan puasa. Tabib ini siapa? Bukan siapa-siapa. Yang mengundang itu adalah Allah. Jadi karomah penjarahan itu dilihatnya, kalau ini kan baru 2 tahun ya, sekarang didatangi di pelosok-pelosok manapun, itu bukan tabib yang mengundang Allah. Nah, jadi tabib segala apa ujian itu adalah kebahagiaan. Ujian itu adalah kebahagiaan. Dibenci adalah rezeki. Difitnah adalah rezeki. Begitu kalau tabib. Karena beliau mengajarkan, biarlah siapapun yang membenci anakku, cucuku, biarlah itu rezekimu. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita menerimanya dengan ikhlas dan baik. Mudah-mudahan dapat hidayah. Karena Allah itu tidak pernah pandang bulu. Kalau Allah hendaki, siapapun akan terjadi. Harus yakin alam ini diciptakan dari siapa. Kita muncul di dunia dapat siapa? Dapat Allah. Kita itu siapa? Maka kita bukan siapa-siapa. Maka kita saling kita mengadu kebaikan untuk kebaikan, mengasih arahan kebaikan yang terbaik untuk abadi di sana, bukan mencari kehebatan, kesohoran yang tabib selama itu begitu. Alhamdulillah sampai sekarang barakallah berkah. Jadi tabib datang di sini ini bukan diundang atau wali atau siapa atau syekh atau siapa, bukan. Allah memerintahkan kepada kekasih, suruh tabib duduk di sini. Sampai sekarang dikunjungi berbagai daerah. Bukan hendak Allah. Tabib tidak puasa, apalagi tabib titelnya, kelasnya, sekolah pun tidak lulus, nyantri pun nggak ada. Kok bisa ngundang para habaib, para kiai di tempat ini yang dulunya tidak ada orang jarah, cuman terbatas 1-2, tidak diketahui daerah mana-mana. Tapi sekarang dengan seizin Allah, dari ujung ke ujung, alhamdulillah mengetahui Ki Johauddin Syekh Abdul Razak, wasilahnya kekasih Allah, Syekh Abdul Johauddin, ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, suruh mendatangkan tabib, bukan kehendak tabib. Dan bangunan-bangunan sekitar itu tabib tidak bisa kuasa kecuali Allah. Begitu. Jadi masalah penjarahan ini, dari sumur, dari tempat penjarahannya memang berkaromah. Karena berkaromahnya sebab ada kekasih Allah, ada wali Allah. Jadi kita tabib ini di hatinya membangun fatilas di sini adalah satu, mudah-mudahan Rabbu Allah bisa mengabulkan cita-citaku dunia wal akhir untuk ibadah Allah. Sekali-kali pun saya membangun dan mengasih tempat bangunan ini, tidak satupun untuk berbuat yang tidak diinginkan, karena saya ingin supaya apa yang Allah perintahkan supaya bisa dikunjungi berbagai untuk berdoa kepada Allah. Di sini tabib adakan, tabib sediakan dengan wali-wali Allah yang ditunjuk tabib adalah satu, untuk berdoa kepada Allah. Itu patokan saya. Dan karomah-karomah tersebut
gimana kita perjalanannya, kita memintanya, karena walaupun nggak minta, Allah Maha tahu. Sekian Tabib Rimbi memberitahu para saudara-saudaraku maupun yang di sini maupun yang di luar, kalau menanya tabib, masalah tabib bisa kelebihannya dari kapan? Dari umur 8 tahun sampai 12 tahun, bahkan anak murid tabib hampir ribuan, kalau dihitung dari kecil sampai ribuan tamu-tamunya. Cuman tabib memang waktu itu putus perjalanan karena mungkin liar dulu, perjalanan liar. Tapi tetap kalau Allah udah menjadikan itu emas, tetap emas. Kalau Allah udah menciptakan berlian, tetap berlian. Tidak akan berubah, akan tetap saatnya akan dicari orang. Karena emas tetap emas, maupun ditimbun dimanapun emas tidak akan berubah jadi pasir. Begitulah sejarah. Jadi sekian Tabib Rimbi beritahu kepada para sahabat dari maupun di tempat penjarahan maupun di luar sana. Mudah-mudahan kita semua menjunjung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para kekasihnya, dan kita sebagai umat Islam dan tabib juga orang Islam, tidak satupun tabib menghina siapapun, tidak pernah untuk menjolimi siapapun, karena itu dilarang dari sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menghormati, mencintai siapapun makhluk hidup di dunia ini. Kita harus mencintai, menghormati, ngasih yang terbaik, contoh yang terbaik, tidak yang terburuk. Berilah contoh kasih dan sayang, berilah contoh kebaikan dan kasih dan sayang. Allah akan membalas dunia wal akhirah. Karena orang satu-satunya adalah mencari kebaikan di dunia. Jadi kita hidup di dunia, hormati berbagai ragam yang Allah ciptakan. Hormati, hargai mereka-mereka, dan mudah-mudahan Allah semua yang tadinya tidak benar, Allah kasih hidayah rahmat bisa jadi benar. Yang benar mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Sekian Tabib Rimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.